Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Kita bertemu lagi di Al-Quran. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan kita tetap berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari wabah pandemi corona seperti saat ini. Dan kita memang akhirnya dengan menggunakan metode yang seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk kita terus mempelajari Al-Quran. Bahkan dengan kondisi seperti sekarang ini adalah saatnya untuk diri kita punya waktu lebih banyak untuk memperdalam Al-Quran yang kita miliki ini. Kenapa kok banyak anak-anak orang Islam yang orang tuanya sangat soleh, sangat baik, rajin ke masjid, anak-anaknya bahkan sekarang sudah memutuskan menjadi seorang yang ateis. Mereka keluar dari Islam. Apa penyebabnya? Nah, sekarang kita lihat. Kita akan kaji melalui sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman. Kita akan mengkajinya pelan-pelan. Kita insya Allah akan menjawab pertanyaan tersebut. Silakan dibuka di surat Ar-Rahman, surat ke-55 di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah yang Maha Pengasih, Dia telah mengajarkan Al-Quran. Dia telah menciptakan manusia. Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Ar-Rahman, Dia yang telah mengajarkan. Jadi kalimat ini memberikan sebuah penekanan kepada kita bahwa sesungguhnya yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah. Nah, sekarang kita lihat. Allah mengajarkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Quraisy. Dan Quraisy menolak, kemudian menghina Rasulullah. Allah menenangkan Rasulnya. Karena yang berhadapan langsung dengan Quraisy adalah Rasulullah. Engkau sabar, tapi kau tetap datang kepada mereka, sampaikan ayat-ayatku. Nah, bayangkan kondisinya seperti ini. Ketika berdakwah, kemudian kita dikatain dengan hal-hal yang tidak enak, orang gila, orang penyair, dan segala macamnya. Kemudian membawa anggota keluarga kita yang dihina, kira-kira kita akan marah nggak? Tentu kita akan marah, kita akan tersinggung. Kita nggak akan mau kembali lagi kepada orang-orang itu untuk melakukan dakwah. Namun Rasulullah tetap mendatangi Quraisy, tetap menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, datang ke mereka lagi, menyampaikan kembali, dan mereka membuat mainan, membuat ledakan ayat-ayat Allah ini. Apakah hal ini mudah? Tentu tidak mudah. Ini tidak gampang. Butuh kesabaran, butuh passion di situ. Nah, lihat pada diri kita sekarang. Ketika kita menyampaikan kemudian ditolak, kita udah tersinggung, kita udah marah. Apakah kita tidak mencontoh Rasulullah? Sampaikan dengan cara yang baik, ketika mereka menghina, sampaikan kembali. Karena tugas kita adalah menyampaikan dan menyampaikan. Ini adalah salah satu sifat Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Rasulullah mengambil pelajaran dari sifat kasih sayang Allah ini. Sehingga Allah berkasih sayang juga kepada umatnya. Nah, kita kenapa bersikap keras ketika kita mengajarkan Al-Quran ini? Sehingga orang malah menolak kita karena kekerasan hati kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang seperti ini. Kalau kita lihat, pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah, apa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita? Kesehatan. Terus apa lagi? Keluarga. Terus apa lagi? Pendidikan. Oke, iman. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam surat Ar-Rahman ini, Allah mengatakan nikmat yang terbesar adalah Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Nikmat terbesar adalah Allah telah mengajarkan Al-Quran. Itu nikmat yang luar biasa kepada kita. Yaitu mengajarkan Quran kepada kita. Kemudian nikmat yang kedua yang Allah sebutkan adalah khalaqal insan. Dia telah menciptakan manusia. Kalau logika kita mengatakan, kan kebalik urutannya, harusnya menciptakan manusia dulu, baru mengajarkan Al-Quran. Rupanya, nikmat
yang paling besar kepada manusia adalah Quran. Baru setelah itu adalah kehidupan diri kita. Ini luar biasa loh di dalam surat Ar-Rahman. Jadi yang paling besar nikmat itu adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hidup kita. Jadi ini adalah sebuah prioritas dalam kehidupan kita juga gitu loh. Kemudian seringkali kan gini, menyambung pertanyaan di awal tadi. Problem utama dari Muslim pada zaman kita sekarang itu apa? Tadi dikatakan banyak yang menghina Islam, yang melecehkan Islam, banyak yang menyiksa umat Islam, melarang kita ibadah dan segala macamnya di beberapa negara. Sampai menyiksa, sampai akhirnya membunuh. Itu adalah problematika kita, umat Islam pada saat ini. Kalau kita lihat, di dalam surat Ar-Rahman ini, problematikanya adalah umat Islam itu, kita tidak belajar Al-Quran secara proper. Kita hanya membaca loh, membaca dengan ketidakfahaman. Bukan membaca dengan kefahaman, berbeda itu. Nah, kita tidak belajar Al-Quran secara proper untuk bisa memahami isi di dalam Al-Quran. Dan kita juga tidak mengajarkan Al-Quran kembali dengan secara proper. Ini adalah problematika umat Islam. Problematikanya adalah kita tidak memahami basic agama kita. Basic agama kita itu apa? Al-Quran. Apa yang kita harapkan dengan orang-orang kufar? Mereka tidak akan memiliki impact kalau kita memahami kitab kita ini. Problematikanya adalah kita tidak memahami ini, sehingga kita mudah dipecah belah. Bahkan dalam satu umat Islam sendiri, kita saling bersitegang loh, kita bersikap keras. Karena kita tidak memahami isi kitab kita. Nah, sekarang kita lihat pada anak-anak Muslim. Apa yang dikatakan anak-anak Muslim itu? Mereka mendapat pengajaran mungkin dari orang tuanya, mungkin dari lingkungannya juga, dari komunitasnya. Kalau kamu melakukan ini, nanti Allah akan marah. Sering nggak kita mendengar hal itu? Sering kan? Nah, ada yang salah nggak? Di dalam surat Ar-Rahman ini, Allah menekankan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang berkasih sayang, Dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah menekankan sifat kasih sayang loh. Kenapa kita menakut-nakutin anak? Kalau kamu melakukan itu, Allah akan hukum kamu, akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Ini halal, ini haram. Ini nggak boleh. Kita berlaku keras sekali. Kenapa kita tidak mengenalkan Allah dengan sifat kasih sayangnya? Allah itu berkasih sayang. Allah itu sangat perhatian kepada kamu, nak. Allah sudah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Nah, itu dulu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita mengajarkan dengan keras, akhirnya anak itu ada rasa ketakutan. Dan akhirnya banyak anak Muslim yang merasa tidak nyaman dan dia akhirnya keluar dari Islam. Karena melihat orang Islam itu sukanya mengkafir-kafirkan orang, suka menghujat orang lain, mengkategorikan orang itu adalah ahli neraka dan segala macamnya. Bahkan saya dengar dengan kasus corona seperti sekarang gitu, ada seorang ustadz mengatakan corona adalah sebuah hukuman kepada orang-orang yang di Cina. Kemudian masuk ke Indonesia, tuh rasain. Sekarang masuk kepada orang-orang Islam. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita berkata. Jangan sampai kata-kata kita itu membuat orang menjauh dari agama Islam. Makanya kan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan fitnah diri kami kepada orang-orang kafir. Kalau seperti itu kan kita jadi fitnah buat mereka, sehingga mereka jauh dari agama Islam. Bahkan mereka keluar dari agama Islam. Dan banyak juga anak yang datang kepada ustadznya, kemudian dia bilang, saya udah keluar dari Islam. Karena di dalam Islam itu menceritakan hal-hal yang menakutkan, penyiksaan di neraka dan segala macamnya. Dan kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rahman ini, ada juga loh ayat yang kaitannya tentang neraka. Loh kok bisa ya?
Katanya Ar-Rahman, Allah berkasih sayang. Kok ada ayat kaitannya dengan neraka di dalam surat Ar-Rahman? Yang harus kita pahami adalah kenapa Allah memasukkan di dalam surat Ar-Rahman ini? Kita harus pahami dari kacamata ayat pertama ini, Ar-Rahman. Kemudian Allah ceritakan, saya bacakan ayatnya ya. Kita lompat saja. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubunnya. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Loh, ayat itu bercerita tentang apa? Penyiksaan. Kok nyambungnya adalah fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala itu biasanya ayat sebelumnya tentang nikmat, ini kaitannya dengan neraka kok. Kita harus pahami dengan sifat Ar-Rahman, Allah yang berkasih sayang. Kita nggak boleh ngaji itu sepotong-sepotong, maka harus kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kalau kamu takut atas kedudukan Tuhanmu sebagai Allah, sebagai Rob, sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan, kamu takut hal itu, maka Allah menghadiahkan kepadamu 2 surga. Inilah sifat kasih sayang Allah. Allah menceritakan itu supaya kita takut. Kalau takut, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Kita akan patuh kepada Rob kita. Kita akan patuh kepada Allah kita. Kalau dilarang, kita tidak akan melakukannya. Inilah sifat kasih sayang Allah. Kalau kita tidak menerangkan Al-Quran ini secara proper, kemudian kita mencari jawaban di luar Al-Quran, seringkali kan terjadi seperti itu. Kita mencari jawabannya di luar Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran sendiri sudah ada jawabannya. Ketika Allah menceritakan kaitannya tentang neraka, penyiksaan di dalam neraka, dan itu mengerikan buat kita. Maka Allah mengatakan, kalau kamu takut, ada 2 surga. Jadi, neraka itu faktanya akan ada, dan kita tidak bisa menolak fakta itu. Sama ketika orang menginformasikan akan ada tsunami, ya faktanya tsunami itu akan terjadi. Nggak bisa kita mengatakan, wah saya nggak suka tsunami, pasti akan banyak orang yang meninggal dunia, akan hancur semuanya, saya nggak suka, jangan kabarkan itu. Kan nggak bisa seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah action kita, jangan sampai kita kena tsunami itu, supaya kita menghindar. Jadi informasi itu, orang itu menyampaikan kepada kita karena sayang. Allah menyampaikan kepada kita tentang neraka, itu adalah wujud kasih sayang Allah, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka Allah. Poinnya kan itu. Nah, di dalam surat Ar-Rahman ini, kita kembali lagi. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah Ar-Rahman, dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Beda nggak antara informasi dan mengajarkan? Tentu beda. Kalau informasi, ada orang yang nanya kepada kita, arah ke Jakarta kemana ya? Kita tunjukkan, oh ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Terserah dia paham atau nggak paham. Kita hanya menyampaikan informasi. Habis itu, selesai tugas kita. Kita nggak punya kewajiban yang lain-lain. Kalau mengajarkan, maka kita memastikan orang yang kita berikan pengajaran, dia benar-benar paham. Jadi ada koneksi dengan orang yang diajarkan. Jadi pengajar dan yang diajarkan memiliki sebuah interaksi, koneksi. Dan ini dilakukan berulang-ulang terus. Nggak bisa cuma hanya sekali, terus berulang-ulang. Dan masing-masing memiliki komitmen. Allah di sini Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah memiliki komitmen untuk mengajarkan apa? Mengajarkan Al-Quran kepada kita. Nah pertanyaannya adalah, kita sebagai muridnya, kita sudah memiliki komitmen nggak? Sebagai murid, kita harus punya komitmen. Hubungan ini adalah hubungan yang panjang. Jadi nggak bisa kita, oh saya sudah belajar Al-Quran. Dulu saya sudah belajar. Kita terus memiliki komitmen untuk bersama Al-Quran. Hafiz itu adalah hidup kita bersama dengan Al-Quran. Kita pelindung Al-Quran dan Al-Quran melindungi kita. Itu adalah hafiz.